nanti momentum. Oke, siapa yang ada di sini lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, what the fuck? Tutup. Tutup. No. Tutup. No. Goodbye. Siapa? Tutup. Siapa kamu? Tutup. Rick, mati dulu, Rick. Siapa kamu? Wait, guys. Rick, matiin, Rick. Rick, matiin dulu, Rick. Rick. Oke. Rick. Oke. Tapi No, pegang kaki, no. Iya. We need tapes. Lu matiin. Guys, Lawan, Pak. Rick, matiin dulu, Rick. matiin ya. Oke. No. Oke, gue matiin. Mbak, kembali. Kembali. Mbak, lawan, Mbak. Shit, Yuk. sorry. Lawan, Mbak. Sorry, Cap. Mbak, lawan, Mbak, yuk. Mbak, lawan, Mbak. Ini kamera dong. Mbak, lawan, Mbak, yuk. Kembali, Mbak. Sorry, Cap. Mbak, lawan, Mbak. Mbak, kembali, Mbak. Mbak, lawan, Mbak, yuk. Lawan, Mbak. Bisa. Sorry. Help. No. Sorry. Tahun 2022, kami menyeberangi samudra, mencari jawaban di salah satu tempat paling berhantu di Amerika. Tapi, sebelum kami menemukan apapun, sesuatu menemukan kami lebih dulu. Sosok seorang anak kecil bernama Denny. Denny? You scared about what or someone? Dan sesuatu yang bersembunyi di balik bayangannya. Who are you? Tanpa kami sadari, Sarah telah ditandai. Sebuah portal tidak sengaja terbuka. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Kemungkinan besar memang benar yang kita takutin. Sean udah ngebuka portal di sini. What the hell is that? Is that your stomach? No. Dude, that was none of your stomach? No. Not even my stomach. From the box? Growling. Dan iblis itu menandai Sarah. A spirit in America tried to enter, but you stopped it. You stopped it, but it had already opened something. So there's an opening. It's still there. Tahun 2023, kami kembali untuk mengakhirinya, mengembalikan Denny pulang. Tapi ternyata, perjalanan kami tidak semudah yang kami pikir. Mereka ingin lebih dari sekedar menandai Sarah. Yeah. And then I slit their throat. Mbak, lawan, Mbak, tolong, Mbak. Entah bagaimana caranya, iblis itu bisa menemukan jalan untuk kembali bertemu Sarah. Kita yang kesini, nggak ada yang lari. Kita nggak ada yang lari. Iya. Oh, kamu. Mereka seperti menginginkan jiwanya. Mereka mau dia. Nggak boleh. Alat dari Ghost Ranger tidak sengaja telah membuka sebuah portal dan memberi jalan untuk sang iblis. Rick, matiin dulu, Rick. Oke. Kembali. No. Ini kamera dong. Sorry, Cap. Lawan, Mbak. Mbak, kembali, Mbak. Mbak, lawan, Mbak, yuk. Lawan, Mbak. Bisa, yuk. Sorry. Mbak, lawan, Mbak, yuk. Lawan, Mbak. Bisa, yuk. Sorry. Lu masuk yang masuk.
you Cap, kalau misalnya tempatnya worth it untuk kita coba portal dan tes potensinya sebesar apa, well, ini dia. It's up to you. Mau di sini atau di sana ya? Bebas, ikut. Tapi boleh nggak pas coba portal Mbak nggak usah komunikasi, kita pakai alat Erik aja langsung. Maksudnya juga jangan ikut ngebuka dulu. Maksudnya Mbak jangan narik untuk dikasih tempat di Mbak. Oh enggak. Biar kasih tempat ke alatnya aja. Iya. Ya. Oke. Oke deh. Janji? Soalnya kadang-kadang ikut janji ya. Soalnya jadi kan sedikit cerita mungkin kalau misalnya Erik mungkin belum pernah tahu tentang apa namanya psychic medium. Yeah. Basically yang Sarah tadi pas gue lihat di dalam tuh kan agak worried. Jadi basically sebenarnya gini yang dilakukan sama Sarah itu Sarah seperti kayak anggaplah kursi itu punya Sarah. Sarah duduk di kursinya. Yeah. Itu soul-nya dia nih. Nah pada saat dia mengizinkan siapapun untuk berkomunikasi, Sarah tuh seperti duduk di pinggirnya. Yeah. Dia duduk nih. Begitu udah itu dia suruh pergi. Oke. Nah, yang kita takutkan adalah pada saat Sarahnya gini, take over gitu. Kursinya this is mine, gitu. Kita takutkan kita nggak pernah mau. Nah, itu terjadi kelaten. Sarahnya dibawa jauh. Oke. Kamera utama mana? Kamera utama master itu. Master mana? Gitu. Ini. Hey, gengs. Ya. Gue kasih tahu ya, untuk lu semua yang mempertanyakan orang nih ya, kagak ada yang bisa tiba-tiba lu lihat kesakitannya dia. Gue saksinya. Itu orang nggak bisa create sakit yang seperti itu, oke? Nah, sedikit gambaran lagi, sedikit aja ya, aku ceritain tentang Pak Sarah. Ceritanya nih, anggaplah misalkan ya, ini sebuah kejadian ceritanya ya. Oke. Lo adalah pembunuh ceritanya. Dalam sebuah kejadian lo pembunuh gua. Yeah. Dan lo ngegorok gua gitu. Nah, si gue ini mau cerita sama Sarah dan dia ngerasain itu. Dia bayangin aja, berarti setiap seminggu sekali kita syuting, Sarah tuh ngerasa kayak seperti dibunuh terus setiap minggunya. Oh, wow, oke. Jadi orang normal nggak akan bisa buat. Lu tahu kak, pada saat muka orang yang lagi beneran sakit sama yang lu lagi buat aktor paling cakep aja ya, gue nggak yakin nggak bisa acting kayak gini. Lagi nahan gempa. Ya tadi getar terus, lagi ditahan. Berasa nggak? Gue tadi ngerasa kayak gue pusing asli. Iya, di bawah lah ya, gue radiasinya. Gue kayak orang kurang makan gitu jadinya. Nyetrum. Mbak, nyetrum. Goyang nggak? Kencang banget ini. Goyang nggak? Ini kencang banget ini. Goyang nggak? Lu pegang tuh. Goyang mbak, goyang. Udah. Gue kenapa gue lihat atas, gue make sure bukan gempa bumi. Ini ya. Ya, gue make sure. Berarti kan emang energi ini enggak. Goyang nggak sih? Hah? Jangan tanya gue, Cap. Dari tadi gue udah emang goyang. Dari tadi gue udah ngerasain yang nggak beres di sini. Hah? Ini kenceng banget. Ada yang ngambil Andi? Hah? Apa? Bukan itu maksudnya. Lampunya. Lampu ganti dulu, lampu ganti. Maksudnya Aku punya anjir. Lampu. Andi keluarin. Sini. Sini. Kembang dulu. Ya, pegang lampu dulu ganti bentar. Lu pusing banget. Enggak, itu kenceng banget pegang. Hati gua kayak kesemutan orang. Setrum. Elektrik dia. Hati ya. Yang awal tadi mbak yang narik. Anda seharusnya tidak berada di sini. Apa Pilus? Anda seharusnya tidak berada di sini. Itu dari mana? Ovilus. Ya. Tapi karena kita ada leader sensor, jadi lebih efektif. Minta tisu basah dong. Yuk. Gimana ya? Kita mau coba. Coba portal. Coba portalnya mendingan di sini kali ya, Ip ya? Ya, nanti di sana kita. CCTV-nya ono. Iya. Gimana? Ya kalau mau pindahin aja. Mau. Berapa lama kira-kira? Pindahin CCTV berapa lama, Boy? Apa? Pindahin CCTV berapa lama? Karena sumbernya di sini ya. Gini deh. Semuanya Bang Boy. 1, 2, 3, 4, ya semua 6,
Please bikin aja biasanya lebih setting. Bro, sama bro. Pindahin kamera. Itu dia. Sumbernya di sini. Tapi ini nggak yang sama yang tadi. Exactly, man. Pegangin Andi dulu bentar, Bang. Di minum di. Oke. Sama aku mau make sure Mas D sama aku sama Nunu kalau mau. Nunu mau di sini? Mau cek sana, mau lihat juga. Ke tempat yang udah dipasangin alat. Aku mau make sure aja. Yuk. Let's go. Jadi sebenarnya awalnya kita mau coba di lokasi yang di sini. Nah, cuman karena memang ada satu lokasi yang belum kita jelajahi di episode kali ini, akhirnya kita coba dulu tuh. Sebenarnya lagi break, kita ngetes ke situ. Cuman ternyata kayaknya bisa deh di situ juga, karena kan sebenarnya portal itu kan nggak cuman sekecil itu ya gitu, kayak nyambung. Ya udah akhirnya kita pindah lokasi ke rumah sebelahnya. Nah, akhirnya dibawalah alat barunya punya Ghost Ranger ini, dan kita cobalah untuk berkomunikasi melalui alat tersebut. Nah, it's okay. Kalau alat ini memang kita selalu kayak gitu maksudnya. Oke, udah? Oke. Jadi Mas D, kita tadi coba lihat di sini sebenarnya bisa juga ya kita coba alatnya ya. Mungkin mau dicek dulu atau langsung aja? Terserah. Cek dulu deh. Cek dulu. Daripada tadi kan di sana udah ada satu korban tuh. Gimana? Cek yang pakai kecil dulu ya, yang Oh, oke. aku nggak tahu. Maksudnya sebelum portal ya. Pakai trifold kali. Kenapa gue di sini agak-agak speechless? Karena dengan apa yang tadi kita udah dapat di dua tempat, for me nggak usah lagi kalian deteksi lagi. Kalau Captain Marvel di sini bilang ada di sini, dan itu ada di sini, guys. Oke? Ya udah, mau langsung aja. Ya udah, kita langsung aja kita gelap-gelapan. Yep. Tapi kita break sebentar 5 menit, semuanya minum dulu. Oke. Refill energinya, baru kita masuk gelap-gelapan, host semuanya sama 2 yang pegang kamera. Yang gue harapkan adalah semoga pada penelusuran nanti supernatural yang dimiliki oleh tim DMS, terlebih dari Mbak Sarah, semoga aja bisa selaras sama alat-alat yang kita punya. Apapun itu, ghost detector, spirit box, atau even portal. Justru portal ini kita benar-benar berharap supaya Mbak Sarah bisa ngajarin kita kira-kira potensinya sebesar apa. Oke, Sarah Dix, kita sekarang mau lockdown, dan kali ini lockdownnya berbeda karena untuk pertama kalinya Mas Erik dan Mas Dika akan nyoba alat barunya, The Real Portal, di lockdown kita. Nice. Gue nggak tahu ini harus tepuk tangan atau gimana, I'm tapi excited. oke. Oh enggak ya? Iya, sorry. Karena gue speechless juga, karena gue pengen tahu sejauh apa portal ini bisa berfungsi. Karena portal di tangannya nggak tepat, kayak mungkin gue sama Dika, kita malah meraba-raba ini apa sih maksudnya, ini apa sih maksudnya gitu. Tapi sebenarnya dari secara alat, perbedaannya sama alat lain itu apa? Secara built-in si ininya, mesinnya itu. Jadi kalau misalnya di spirit box itu selalu ada white noise, selalu ada bunyi apa namanya, ada noise-nya lah, ada noise-nya. Sedangkan di portal ini bisa diminimalisir, bahkan bisa nggak ada noise sama sekali. Jadi mutlak apa yang akan keluar itu suara. Oke. Jadi suaranya live gitu ya, kayak waktu kita sama gadis ya? Iya, bisa tanya jawab juga. Oh, oke. Yang sama gadis kemarin yang di apa namanya? Ruang Tanyai. Iya. Nah, satu lagi kalau misalnya ini sama Ghost Hunter International juga mereka pakai alat yang sama. Bedanya sama Spirit Box juga, kadang kalau Spirit Box itu suara bisa berubah sesuai wave-nya radio. Sedangkan kalau di portal ini yang sering gue juga lihat dari Ghost Hunter International, mereka bisa fokus di satu suara, atau begitu masuk ke suara yang lain dia akan fokus ke suara itu. Atau misalnya memang ternyata banyak, maka dia akan berganti-ganti. Jadi satu yang gue bisa minta tolong ke kalian yang lockdown,
Lu juga. Kamu ikut. Oh, bareng-bareng. Minta tolong. Enak banget cocotnya. Bareng. Bareng gitu. Gua aja tadi mau jagain layar, disuruh kesini gua. Bareng. Jadi kita semua masuk. Oke. Kita akan di dalam. Nah, jadi gini, nanti kalau misalnya ketemu sosok yang perempuan-perempuan tadi, itu salah satu our mission. Kalau misalnya kita bisa mendoakan mereka supaya mereka tidak di tempat ini lagi, karena kan udah pasti kayaknya ini korban perang gitu ya. Oke. Ya. Kalian boleh tanya ya, jangan gua aja yang tanya, kalian yang aktif tanya karena you guys knows better with them gitu lah. Apalagi lu Cap. Tapi kalau misalnya Mas Erik atau Mas Dika pengen tanya sesuatu, nggak apa-apa, feel free nanya juga Mas. Biar bareng. Oke. Lu mulai duluan aja, kita ngikut dulu aja. Jangan. Jangan. Masuknya Ngomongnya. Masuknya tetap bareng-bareng. Ya, oke. Masuknya tetap bareng-bareng. Alright. I love this paranormal lockdown. Merinding gue men. Wajib. Gue paling tai lockdown di mana? Di mana? Di hotel yang Hotel apa, Fadem? Hotel yang memang dipakai untuk paranormal activity. Apa judulnya? Shanley. Shanley Hotel. serial. Shanley. Iya, iya. Shanley Yang Hotel. dia mati ketemu di ini kan? Oh bukan. Oh, bukan. Buffett Bad Witch. Ya, Bukan. itu anjing Iya. sih. Gue pertama kalinya di kaca gue ngeliat jelas apa ya. Oke, boleh silakan Silakan. matikan lampunya sekarang. Oh sorry, boleh minta lampu dulu? Gue harus hidupin boleh. dulu. Iya. Lu bisa backup pakai SLS kamera. Jadi lu keliling aja mobile di belakang kita, fotoin. Siapa tahu aja ada entitas yang kena. Boleh juga nih setan nih. Berapa nih gue bayarin dah? Wow. Itu baru berapa men? 16.000. Itu baru 16.000 lu Kita men. ada yang 50.000 juga men. Ada di tas 50.000 lu men. Insecure. Itu bisa terang lagi. Oke. Terang lagi. Bisa terang lagi. Oke. Kayak rumah nggak ada listrik aman pakai ini. Good morning guys. Anjing kagak berasa. Ini kita taruh di di sini nggak apa tengah. Weh, tapi ini 7 tahun nemenin gue nih. Gila nih. Ini udah ada isinya nih. Mas Tahu De. isinya apa? Apa? Baterai Mas tanam. De. Mas Oh, De. baterai Taruh di tanam. mana Mas De? Masih berhenti mainan center. Kita taruh di mana? Sorry, Mbak bukan di sini ada juga. Kita coba dulu. Sini nggak apa-apa sih. Sini. Ya? Di sini ya boleh. Oke. Oke. Monggo. Alright. Boleh lampunya dulu sebentar Itu guys? tembaganya nggak narik setan-setan yang ada di luar kan? Serem kan? Ya, justru kita mau itu bukan? Lu gimana sih kok serem? Oh iya gue lupa ngomong. Pada saat full black, pitch black, dia adalah orang yang paling parno duluan. Gue belajar tuh dari lantai. Iya, tadi udah cerita. Iya. Tenang, ini lu nggak akan jatuh. Kita jagain. Palanya jeduk ya. Ya. Oke. Mirror light mas. Ini udah disantai. SLS kamera. Oke. Oke. Yep. All good. All good. Ini udah nyala? Udah. Oke. SLS kamera synchronization. Lu backup SLS ya men? Aman. Oke. Mas Arik masih need some light. Oke, it's okay. Sebentar. Kan siapa tahu kan? Dia bisa ngomong sama portal atau even spirit box bisa. Oke. Matiin lampu, gengs. Nggak perlu spirit box. Kalian datang. Oke, masih dimatiin. Kalian datang lagi. Kalian datang lagi, Dan. Kalian siapa? Kamu siapa? Bangke gue gempa lagi ngerasa. Ingat saya.
Ingat saya. Ingat saya. Ingat saya. Nenek-nenek nggak sih? Ada Apa? nenek-nenek nggak tadi kalian lihat? Enggak. Ada nenek-nenek nggak kalian lihat? Nenek di bawah. Hah? Di bawah sebelah sana. Ada. Ada nenek-nenek di bawah. Nek. Nek. Nenek siapa, Nek? Nenek siapa, Nek? Siapa boleh tanya anything, guys. Kenapa? Bahaya. Bahaya. Bahaya kenapa, Nek? Pulang bahaya. Tidak mau apa? Apa dia bilang? Tidak mau celaka. Tidak mau celaka. Oh, celaka. Tidak mau celaka. Pulang kalau tidak mau celaka. Kenapa? Ada sosok yang mau mencelakai kami? Ada siapa di sini? Ada yang jahat. Oke, siapapun. Ada yang bisa berbicara lewat alat ini? Siapapun yang ada di sekitar kami saat ini. Mas Wisnu boleh bantu tanya apapun, kalian lebih tahu tempat ini. Cap, Fat. Tuh. Tam. Anjir, mau jadi SLS tuh gue meja. Apa? Udah ini Pergi. Oke. Pergi. Ini siapa? Kondisinya ini ya. Ini siapa? Ini terbuka ya. Jadi hati-hati semuanya. Iya. Shield on. Shield on, Bang. Shield on. Aku nge-shield. Nunu bagi ke Mas Dika, Mbak bagi ke Mas Erik. Jadi alat ini udah pasti ngebantu, memang akan ngebuka sesuatu. Shit. Dan sudah ngebuka sesuatu. Shit, man. Siapa yang ada di sini? Banyak banget. Banyak banget. Ayo. Main udah gue detektor. Mariana. Mereka, Min. Apa? Mereka mendekat. Panas. Kenapa kebakar? Abli tadi bilang panas, Min. Panas. Dia tadi bilang panas. Saya bilang panas. Panas. Cap, jangan kemana-mana. Enggak, aku di sini. Siapa yang berkuasa di sini? Aku. Siapa? Aku pulang. Aku pulang. Suci. Hah? Aku siapa? Kamu siapa? Ayo. Jauh. Kamu dari jauh. Banyak yang ikut. Ini apa sih? Karena kebuka, no? Iya. Mbak juga sambil nahan. Kalau enggak, ini bakal penuh banget. Banyak yang ikut. Dan jauh. Banyak yang ikut. Iya. Bayangkan ini pintunya tuh kebuka ya, Mas. Gitu. Dan memang kalau menurut aku di sini itu dulu sebelum ada ini jauh, zaman dulunya itu memang kalau menurutku adalah apa ya, mungkin
bisa dibilang kalau tanah keramat itu apa ya Mas? Kenapa dia datang? Kenapa Siapa dia ini? datang? Kenapa dia datang? Dia siapa? Dia siapa? Tanah keramat itu apa ya Mas? Siapa yang datang? Kenapa dia datang? Jadi mungkin aslinya itu tanah keramat, terus terjadi sesuatu dengan berjalannya waktu, banyak hal buruk yang banyak yang terjadi. Nyampur ya. Termasuk perempuan-perempuan yang meninggal itu, yang terbunuh. Ya, ini ada tulisan. Ada yang datang yang bisa bicara dari jauh mungkin? Siapapun penguasa dari tempat ini. Ayo ngomong yang jelas. Siapa? Ayo, apa yang mau kalian sampaikan? Tadi kami dapat beberapa sosok yang ada di tempat ini. Ada yang bisa menjelaskan kalian siapa lewat alat ini? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Mungkin bisa panggil yang agak jauhan. Weh, dia tidak harus di sini. Sama kayak yang tadi Ovilus. Pas dia atas tadi, dia tidak harus ada di sini. Siapa yang tidak harus ada di sini? Banyak ya Mas. Banyak. Nomor intro-nya banyak. Yang mau coba masuk banyak. Tapi aku jelasin abis ini nggak apa-apa. Kamu siapa? Pak? Laki-laki ya. Kamu sehat. Terima kasih Pak. Gua apa ya? Tidak, nak, kamu sehat. Tidak, nak, kamu sehat. Tidak, nak, kamu sehat. Perempuan sebelumnya. Tidak. Pak, Bapak bicara sama siapa, Pak? Tidak, nak, kamu sehat. Dia tidak sakit. Ben. Dia tidak sakit. Ada sosok yang sakit? Aku nggak tahu dia referring sama siapa nih. Ada yang nyambung nggak? Wow. Iya. Nggak mau. Nggak. Dia datang. Pak. Nggak. Gue mau ngomong sama yang tadi. Bapak-bapak yang tadi. Pak, siapa yang sakit, Pak? Nggak. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Not you. Bukan kamu. Pak. Kan kita sebelumnya bilang, Pak, kenapa dia nggak harusnya ada di sini? Terus bapak-bapak ini bilang, tidak, nak, tidak sakit. Apakah ada entitas yang sakit? Terus kayak entitasnya kaget gitu, kayak, loh, bapaknya mungkin? Ini dia. Ibunya adikku. What the hell? Apaan sih? Nona, aku tidak sakit. Ibunya adikmu. Ibu siapa, Pak? Ibu siapa? Mas Ay? Ibu siapa? Ibunya adik. Dia sehat, ibunya sehat. What the hell? Siapa, Pak? Sebut namanya, Pak. Sebut namanya, Pak. Kita nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang sehat, Pak. Sebut, Pak. Namanya siapa, Pak? Sebut nama, Pak. Iya lagi. Iya kan? Iya. Ibunya. Iya. Oh ya. Bapak, Ibu. Dia Bapak tidak Ibu dapat. orang tuanya Suci ya? What the hell? Arahnya ke sana. Bapak Ibu orang tuanya Suci ya? Ini beda lagi. Gak mau, aku nggak mau ngomong sama kamu.
Nggak usah ikutan ngomong ah. Saya mau ngomong sama bapak tadi. Pak, ibunya tidak sakit. Ya. Anaknya nggak sakit. Diam gitu nggak sih? Dia ngomong ke lu, Fat. Diam. Lu ngomong lagi, Fat. Iya, diam. Pas dia ngomong tadi, dia diam. Pak, bapak yang tadi, ibunya kenapa, Pak? Bapak bisa bilang siapa yang sakit, Pak? Bisa sebut nama? Sebut, Pak. Siapa, Pak, yang sakit, Pak? Sebut nama, Pak. Tarik. Udah. Adikku yang sakit. Siapa namanya, Pak? Adikku dibawa. Dibawa kemana, Pak? Dibawa kemana? Penjara. Ini soalnya banyak ya. Ini bukan yang bapak-bapak tadi soalnya. Adikku dibawa penjara. Kenapa Ip lihat apa Ip? Tidak sakit. Ntar lo apa urusannya penjara sama tidak sakit sih? Iya. Tidak sakit. Bapak. Sakit ke rumah sakit, Pak, bukan penjara. Bapak ini enggak. Jadi ini kan banyak yang coba untuk komunikasi tumpang tindih. Tapi yang kita dapat tadi memang ada bapak dari Suci, bapaknya Suci. Bapaknya Suci. Iya, bapaknya Suci. Memang Suci itu membunuh orang tuanya, Mas Teh. Iya. Oke. Jadi karena ulah Suci lah gitu orang tuanya terbunuh. Pak, nama anak bapak siapa? Apa? Lahir di sana, lahir di sini apa lahir di sana? Lahir di sini ya. Lahir di sini, lahir di sana. Sebut, Pak, nama anak bapak, Pak. What the fuck? What if penjara, sakit penjara, rumah sakit yang kayak penjara, rumah sakit jiwa, lahir di sana. Anak ini lahir di sana. Pak, nama anaknya siapa, Pak? Sebut nama, Pak. Nama anaknya siapa, Pak? Jangan pergi dulu, Pak. Pak, kami yang ada di sini. Di sini ada Erik. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Suci. Dia Cina, ya. Suci. What the fuck, Suci? Suci. Oke, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti momentum. Oke, siapa yang ada di sini lagi? No. Enggak. Diam. Nanti enggak. Oke, Siapapun oke. yang ada di sini, siapapun No. Iya. No. Celaka. Iya. Oke. No. Oke. No. Udah ya. Iya. Oke. Mas De, Siapa? shield, shield. Siapa? Mas Erik tutup ya. Siapa kamu? Di sini ada Erik. Ada Dika. Sebut nama kamu. What the fuck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What the fuck? Tutup. Tutup. No. Tutup. No. Down. Goodbye. Siapa? Tutup. Siapa kamu? Tutup. Siapa kamu? Wait, guys. Rick, matiin, Rick. Rick, matiin dulu, Rick. Rick, matiin. Oke. Rick. Oke. Tapi No, pegang kaki lu. Ini. with names. Yes. Rick, matiin dulu, Rick. Oke. Oke, gua matiin. Kembali.
Lawan Mbak. Sorry Cap. Lawan Mbak yuk, Mbak. Lawan Mbak. Ini kamera dong. Mbak, lawan Mbak yuk. Sorry Cap. Mbak lawan Mbak. Mbak kembali, Mbak. Mbak lawan Mbak yuk, yuk. Lawan Mbak. Bisa yuk. Sorry. Flights. We have flights. Kembali, yang Mbak. masuk ke itunya. No. Sorry. No. Help. No. Lawannya Mbak. Udah. Sorry. No. Madam. Sorry. Lawan Mbak. Sorry. Jadi gue pengen nangis. Sorry Cap. Sorry. Nyambung. Sama lagi yang datang. Baru kita bahas. Berhitung dia. Dia ngitung. What the fuck, man? Saya kan? Belum pulang. Mbak. Belum pulang. Bentar lagi. Belum. Ya, Mbak. Gue emang harusnya gue tahu kapan harus berhenti sama alat itu. Shit. Udah pulang. Oke. Shit. Itu telat dikit. Ini 2 kali kejadian kayak gini, hampir 2 kali kejadian. Gue pernah interaksi kayak gini juga, temen gue yang ada di sebelah sini sampai muntah darah dan gue nggak peduli, gue masih tetap maksain untuk ngobrol. Tetap worried karena pada saat aku megang Mbak itu, aku merasakan seperti yang aku rasakan pada saat di Klaten. Jadi aku hanya megang jasadnya Mbak aja, tapi ruhnya Mbak pergi jauh. Aku nggak tahu, aku cuman sensing kayak lagi pergi aja Mbak, lagi either dengan sengaja atau enggak, aku rasanya kayak gitu. Lebih mixed feeling sih rasanya. Enggak. Nah, jadi di situ gue langsung ngerasa bersalah, gue kayak, damn, malu, iya malu.
Jadi mungkin habis ini juga Saradix akan mikir, ya emang nih, bener-bener jangan diajak lagi si Erik lain kali. Kayak gitu. Yang ada di pikiran gue kayak, oke, emang salah gue. Udah. Jadi, oke, this thing is dangerous. Waktu sosok itu masuk lagi, bingung juga gue harus ngapain gitu. Itu semua kita, Wisnu megang kaki, make sure Mbak nggak jauh ketariknya. Mas Day juga coba untuk balikin Mbak. Ya gue nggak tahu ya kerekap apa enggak. Gue tadi sempet ngomong sama Erik, lu kalau misalnya tadi telat dikit lagi, mungkin alat lu gue tendang, karena lu lama banget untuk matiinnya. Gue nggak tahu apa yang dipikirin sama Erik. Tapi posisinya gue gak sempet nendang, kaki Mbak tuh udah melayang. Jadi gue langsung sigap megang Mbak. Takut jatuh atau apa gitu, karena posisi udah melengkung gitu kayak, wah ini chaos nih. Dan bener, chaos. Bang, dia ngajak tawuran deh. Terserah orang mau ngomongnya apa, tapi apa yang kita lakuin tuh bukan sekedar konten gitu. Tapi kita ini menjalani sebuah kehidupan yang diceritakan lewat sebuah konten sebenarnya itu. Karena yang orang tidak tahu adalah impact. Kita kan nggak pernah tahu pada saat kita melakukan ini tuh berimpact apa. Semua orang pasti sudah pernah dengar ini omongan ini dari berkali-kali dari Sarah. Impactnya bukan hari ini, besok tiba-tiba berasa apa enggak, tapi kan ya bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, atau bisa 10 tahun lagi. Nggak ada yang pernah tahu. Gue sempet nanya tadi kan pas break. Gue juga sempet nanya waktu pas di Shanley. Bro. Sorry bro. Ya, sorry. Sorry ya. Kayak gini kan kayak apa? Makanya gue bagaimanapun juga kan gue kayak kalau misalnya kita bicara konten lah, it's okay, maksudnya yang gue tahu. Tapi maksudnya kalau udah kayak gini kan, kayak banyak orang juga nggak tahu gitu. Kalau selesai dari sini kan banyak yang nggak tahu. Iya. Kayak yang harus berhadapan kayak impactnya kan nggak tahu gitu loh. Makanya kalau kita, maksudnya gini, gue ngerti lah, maksudnya apa yang lo lakukan gue ngerti. Tapi kayak tadi kan sebenarnya mungkin karena kita udah tahu bakal seperti apa. Saat tadi Fadi bilang stop gitu. Cuma tadi kan masih dibuka terus. Tapi ada momen yang memang gue juga mengerti lo gitu. Kayak lo mau stop dulu, hold. Tapi buat kita tuh saat itu tuh udah krusial banget gitu. Karena kita pernah hampir kehilangan istri gue tuh dibawa jauh. Iya, tadi juga Wisnu sempet cerita sama gue sih. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya, istri gue udah tahu. Mungkin gue tadi ngeliat kayak di sini tuh udah nggak tahu ya bentukannya apapun itu yang terjadi di sini gue nggak tahu, gue nggak bisa ngerasain. Saya gue nggak bisa lihat, tapi yang gue rasain cuma satu. Entah kenapa yang di sini tuh berasanya marah tiba-tiba. Makanya kok di belakang di sana aku berasa tuh udah banyak yang kayak datang gitu tuh, gitu tuh aku berasa tuh. Makanya aku tadi gue udah nyalain center tuh. Ada yang kayak pas ngasih tadi ya. Segala belakang gue ngerasa gitu. Ternyata ya, damn, itu sangat berbahaya. Dan pada saat tim bilang untuk hentikan, stop, gue paling ngotot untuk jangan, mau di shield, jangan, berhenti, matiin Rick, gue nggak denger. Pada saat itu yang ada di kepala gue adalah ini yang gue cari. Gue harus dapat sesuatu. Gue bisa kasih tahu kalian sekarang bahwa yang ada di kepala gue adalah gue akan dapat nama lu. Hari ini, saat ini. Ini momentum yang benar-benar nggak bisa diulang mungkin untuk gue ya. Jadi pada saat dapat, gue nggak mau ini dihentikan. Sepersekian detik gue lupa kalau gue ada di mana, gitu loh. Tapi begitu gue matiin portalnya, switch utamanya gue matiin, tak, baru gue sadar. Apa yang gue lakuin? Baru gue sadar, Rick, lu baru habis ngebahayain nyawa satu orang, men. Gitu loh. Nggak ada salahnya lu turunin ego lu dengerin. Mereka lebih tahu harus ngapain. Gue itu udah gak sadar. Kalau diulang lagi sekarang gue akan berhentiin dari awal. Gitu loh. Jadi, it's too late. Tapi, itu. Ini pernah kejadian juga. Waktu di Subang dia sampai
Dia tadinya cuma muntah, pusing-pusing. Tapi menurut gue, wait, this is a freaking momentum untuk gue dapat sesuatu. Dan gue tahan. Dia muntah darah di tempat. Setelah kita sampai di Jakarta sekalipun, gangguan itu tetap ada. Kita vakum selama berapa lama waktu itu? 9 bulan. 9 bulan. Dan itu momennya hampir-hampir kayak, dari situ gue ngerasa kayak, fuck. Julukan gue adalah supaya kalian tahu adalah teman yang tidak beradab. Itu. Jadi gue harus bawa itu kemana-mana. Gue pada saat interaksi, kalau momentum, gue agak nggak memikirkan sekitar gue. Kayak, if you guys wanna go, keluar kalian semua, tinggalin gue sendirian. Kayak, gue nggak bisa lepasin dari sini. Tapi yang gue inget tadi, gimana susahnya Captain sama bawa hal yang seperti ini. Gue harusnya sadar dari awal, itu membahayakan nyawa. So, you bro, I'm so sorry. Sorry. Yeah. Cap. Sorry. Yeah, really mean it. Sorry. Okay. Yeah. Okay, next time kalau misalnya bilang stop, Eric, shut it off. Udah aja, Eric, shut it off. Okay? It's okay. Mungkin gue sadar pada saat dia udah 3, 4, 5, gue langsung. Kerekam nggak itu? Kerekam nggak? Nggak kerekam. Hah? Nggak, kalaupun nggak kerekam dengan baik, kamera siapa? Iya, night mode kan. Night mode kan ada audionya juga, pakai Atmo. Kita tukar langsung. Bang Fat, Nono. Tadi aku ngambil sesuatu dari sana. Dari mana? Soalnya sempat agak masuk kan. Jadi si Denny itu selama ini di captive sama dia. Si siapa? Denny ada satu entitas kecil. Oke, nanti kita akan jelasin. Oke. Itu dia hantu bule yang ikut. Kita mau balikin waktu itu sampai kita ke Amerika lagi buat Denny gitu. Tapi kan selama ini aku sebenarnya kayak enggak kok, bukan. Bang Fat udah pernah sempat ngomong takutnya dipakai untuk jadi apa bait kan. Terus aku ada in denial, enggak kok, dia bukan kepaksa gitu. Tapi tadi Bang liat dia, Bang langsung ambil. Si Denny dibawa lagi jadi? Sama aku tadi, sekarang kayaknya dia mau pergi deh. Iya. Nggak, ini Denny bukannya di rumah? Rumah? Bertawan. Tapi kan bukan ditawan Bang, ada ikatan tali Bang. Ada tali. Sama si kampret itu? Iya. Bukan ngambil. Ketahuan gitu, di held captive ternyata. Mbak udah mutus tali itu. Dan tadi nggak tahu kita bisa ngomongin ini di sini atau enggak, tapi tadi di awal ada sempat anaknya itu kamu nggak sakit. Terus pas tanya-tanya lagi, ibunya adikku. Ya itu udah overlapping kalau. Udah overlapping. Oh udah beda. Cuman kan gue tadi terus tekan terus kan. Yes. Lo pengen tahu siapa, makanya gue bilang sebut nama. Yes. Bapak sebut nama, sebut nama. Cici. Ya. Udah sampai situ. Udah sampai situ. Sebenarnya udah beres dari situ. Oke. Nah, yang masuk setelah itu yang suara Nah, itu udah mulai. itu feelingnya udah bukan yang seharusnya ngomong gitu aja lah. Hai Denny. Gue lagi capek banget nih ngomong bahasa Inggris, lu aja deh. Sumpah. Lagi ngamut. Denny, meet. Hai Dan. What? What's wrong? It's okay. What's wrong? Huh? Why you look so sad? No, I'm okay. How are you, Denny? You always play in my swimming pool? Yes. Oh, kamu yang suka berisik ya? Lari-lari, running in my swimming pool. Iya. Running, yo. What? She said, I can go now. Yeah, For sure, Denny. You can go. Thank you.
You're welcome, Danny. You're most welcome, Danny. For the ice cream. Yes, of course. Aku plenty ice cream. And Andy. thank you. For trying to take me home. And thank you. You're most welcome, Danny. Why is she so sad? You wanna go, right? Hey, Danny. Danny. Meet Uncle Eric. Hey, this is Eric. How are you, Dan? Hi, Dan. Dan. It's okay. You know that someone that tried to take you away just now? You know that one? The bad one? The big one? You know. I'm safe. Yeah, Oh, you're safe. You're safe now. All right. You're completely safe. You're safe now. You can go, Danny. I want to say thank you for taking care of me. Yeah, you're welcome, Danny. I will miss you guys. Yeah, me too. You gonna miss me? For sure, Danny. But all my ice cream, I will eat that. But you cannot eat lots of ice cream because you will get fat. Remember? Okay? Thank you, Danny. You have to remember what I said. Okay? Okay. Okay? Sialan kau. It's sugar. Yeah. Yes. But you always eat ice cream, and Sarah getting fat because of you. No. Yeah. No. Iya. That's why Sarah always walking in GBK. Walking. Ya, running lah, walking lah, pokoknya lah. Yeah. Thank you for taking me back. Thank you, Now I'm ready to see my mom. Yeah. You can go, Danny. You can go now, Danny. Bye, Danny. Bye, Mr. Hat. Where's Mr. Hat? Mr. Hat, bye-bye. Mr. Hat. Oh, Mr. Hat. Oh, Mr. Hat. Bye. Thank you. Thank you, Danny. Main lu di kantor ya. Males akrab dia. Mr. Hat. Uncle Ice Cream. Uncle Ice Cream. Bye. Bye, Danny. We're gonna miss you so much. Bye. And she's so sad. Sorry, Sarah. I have to go. Tell Gadis that I love her so much. Yeah. No. This is cannot eat.
Minta tisu dong. Aku bisa kayak maling tapi pakai itu. Bisa kayak maling tapi tadi. Iya. Langsung set. Kan kebuka pakai itu kan. Dia kan ini, maksudnya ini kan kebuka posisinya. Jadi si alat ini kan ikut ngebuka. Maksudnya ngebantu ngebuka. Pada saat, jadi sepersekian pada saat pergesekan itu aku ngelihat Mbak ambil. aku ngambil dia gitu, heeh. Cuman tapi itu split apa ya? Emang agak riskan tapi aku maju gitu. Aku ngambil. Ini pas ini kan, pas apa namanya tadi Mbak Sarah dipegangin, loh Mbak Sarah kok pergi? Kamu nggak ngerasa aku ya? Rasa, tapi ngerasanya Mbak Sarah pergi loh, kok pergi Mbak? Ayo tak tarik sini gitu loh. Jadi aku ngambil si anak ini. Nah itu aku nggak lihat itunya, nggak lihat deninya. Taunya, Mbak Sarah kok malah pergi ke nyamperin si itu, si owok-owok itu tadi. Aku ngambil Denny. Apakah banyak yang bisa diambil di sana? Nggak tahu. Try to save. Tergantung. Gitu. Cuman ya itu nanti. Nih Denny itu ikut sama kita dari tahun 2022 nih. Jadi aku rasanya kayak ada yang meninggal tuh nggak barusan. Apa namanya kayak kehilangan gitu. Tapi ini nggak bisa dipakai di tangan. Maksudnya you have to be really careful. Oke. Nanti kita bikin. Maksudnya kalau misalnya nanti Ghost Ranger pakai sendiri. Aman gitu. Maksudnya paling enggak ada buka tutupnya gitu loh, Mas. Bahaya ini alat. Itu yang gue takutin maksudnya juga sih. mungkin buat aku kali ya. Ya buat semua sih sebenarnya. Cuman ini kayak ada tweaknya ya, Bang. Jadi ini tuh menurut saya netral. Kayak apapun itu sebagai sarana netral. Yeah. Cuman kalau itu digunakan untuk yang balik lagi tergantung niatnya. Yeah. Yang gue bahas di Amerika punya Sean. Iya, Itu kan gak ada yang berani ngomong karena Sean temen lu kan. Gue kan langsung berani ngomong. Itu alatnya juga sesuatu tuh nggak pernah diapain. Akhirnya kan kalian mendeteksi kan. Oh ya benar-benar juga ya kata Bang Fadi. Emang akhirnya apa? Alatnya Sean tuh jadi portal kan secara langsung. Dan gobloknya kita baru tahun depan nih kita mau balikin Denny. Ternyata kita tahu kita melakukan kesalahan. Nggak Sean yang salah, bukan kita. Akhirnya kita tahu, gue udah curiga, gue anaknya curigaan gue, Aquarius. Jadi si Sean emang kayak gitu, kayak misalnya main Oija, hello, nggak pernah goodbye gitu, intinya gitu. Jadi numpuk, kebuka. Gitu. Jadi balik lagi ke lu aja Ri, kayak lu emang mau segimana speknya, ibaratnya ini alat netral nih yang seperti Mas D bilang. Lo mau di board up kayak lo mau dimodif kayak itu tergantung niat lo mau pakai ini alat gitu, bisa dipakai apa aja. Dipakai mau kayak Sean juga bisa, akhirnya jadi alat portable jadinya. Tapi gitu. emang mesti pokoknya harus ingat hello, goodbye. Itu satu hal yang kita nggak pernah lakuin sih. Hello and goodbye-nya, itu aja. Sama ada satu aku menambahin aja, kalau aku nggak tahu mungkin terlalu banyak nonton film gitu kan, tapi intinya maybe this can also be like a drugs. I think so, karena sepersekian. No, karena apapun yang lo lakukan tadi itu, terus lo pernah lakuin juga ke Dika, it's almost like a drugs. Exactly, gue juga ngerasa gitu. Consume you, akhirnya lo melakukan apapun karena lo merasakan kenikmatan, nggak tahu certain that's true, benar. Rasa itu, akhirnya lo membiarkan dia tetap terus terbuka. Gue mau salaman dulu Dik sama lu ya. Ikhlas gue lah. Karena gini, I was seperti itu pada saat di konten dari Misteri Sarah. Waktu itu di bulan berapa Wak? Desember ya Wak? Pokoknya pas lagi sebelum COVID. Iya, betul. Gue berharap setiap kali kontennya itu, karena waktu itu kita lagi hype tingginya, gue pengen syuting terus. Dan gue pernah mau nonjok dia loh.
saking keselnya gara-gara dia nggak ngeh kalau istrinya itu lagi posisi bahaya. Jadi gue pernah di posisi lu. Gue waktu itu dia udah capek, gue pengen terus sampai akhirnya semua tim gue muntah darah semua sama. Di Bali. Mereka berantem. Sebenarnya nggak berantem, cuma kayak gue as a producer waktu itu gue pengennya kita syuting sesuai dengan yang dijanjikan waktu itu 4 episode. Nah kita baru nyampe 2 episodean ish, dia udah capek, terus gue kayak nggak mau. Nah maksudnya gue pernah di posisi itu dan akhirnya gue tahu bahwa yang namanya yang negatif itu bisa nyerang dari segala sisi. Kita nggak pernah tahu. Makanya kalau manusia kan dengan hal yang negatifnya dicari nih apa yang mendapatkan kenyamanan dan juga apa yang membuat dia ngerasa senangnya itu di mana. Nah itu yang di-trigger. Gue ngerasa itu. Terus akhirnya bisa dikuasain. Nah gue nggak tahu ya, tapi gue hanya sharing aja apa yang pernah terjadi sama gue. Kalau misalnya itu jangan sampai ini jadi kayak drugsnya lu, karena it happens to Sean. Bahkan dia bisa yang hampir setiap hari live TikTok gitu. Live TikTok, nyalain, tidur, nyalain, komunikasi. Dibuka aja gitu sama dia. So it's like dia ngerasa kayak akhirnya, wah gue gitu. Bener sih itu. Well, gue bisa verifikasi itu. Maksudnya feeling gue tadi, just like a drugs. Pada saat lagi pakai kayak enak banget. Tapi begitu udah selesai, baru lu nyesel. Ya itu, makanya aku bilang shield itu. Karena akan nyoba ke semuanya kan. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kita belajar. Itu bukan nggak apa-apa. Enggak bukan. Itu apa-apa. Maksud aku, jadinya kan kita belajar, gitu belajar. Oke. Jadi belajar. Aku belajar maling tadi. Gimana kalau kita punya misi lain? Kita malingin tuh satu-satu tuh, kita buka portalnya. Tapi menurut gua bukan gitu konsepnya malingin sih. Enggak. Aku cuma bahas aku. Itu, iya, tak paham nggak maksudnya ke Erik salah kaprah gitu kan. Maksudnya makanya tadi gue sempat negasin bahwa Denny itu sama kita dari tahun 2002 udah lama sebenarnya. 2023 bukan 2024. 2023 itu kita mau balikin Denny. Pas kita mau balikin Denny di sana ternyata kita ketemu sama ibunya Denny dan kita baru tahu oh cewek ini tuh ternyata yang kita temuin kemarin. Ini siapa sih lu ganggu? Ternyata ibunya Denny. Ternyata ibunya. Belum selesai ceritanya. Belum selesai ternyata. Oh ini oke. Nah ternyata ketika yaudah Denny lu pulang sama ibu lu, Denny nggak mau tetap balik lagi ke Indonesia sama kita. Nah, di situ gue kayak kenapa ya? Emang hantu bisa nyaman ya? Ibaratnya kayak spirit itu bisa nyaman. Ya udah deh terserah gitu. Cuman gue sempet bilang kayak, tapi gue bilang itu di tahun 2022, Mbak ini nggak apa-apa lu bawa Denny. Itu gue agak worry kan, gue curiga dan worry. Lu nggak apa-apa bawa ini? Enggak aman kok. Baik anaknya gini-gini. Oh ya oke sama gue lucu apa segala macem. Tapi ternyata si anak ini kan juga dimanfaatin, terselubung sama si yang ngitung-ngitung kampret anjing. Tapi untungnya nggak kena ya sama aku. Maksudnya kan mungkin along the way kan, juga. Juga leluhurnya juga cukup nge-backup. Kalau nggak ada leluhur mah assalamualaikum Mbak. Nah, syuting lagi besok kita. Coy. Makanya kata gua. Ya sekali lagi kita selamat deh buat Ika ya. Jangan lagi. Sip, Dik. Nggak, cuman tadi ke ini nggak ya aku. Nggak. Soalnya kan kemarin ada yang bilang, oh itu Sarah acting terinspirasi dari film Exorcist katanya. Makanya aku kayak ngitung juga. Ya itu. Ntar kalau ada yang mau ngajak ribut gue kasih tahu ya. Gue ikut ngikutin mereka. Itu tadi di alatnya ngitung ya. Jadi yang gue dengar dia itu udah whispering, dia tuh berbisik. Gue baru dengar di 3, 4. Gue bilang what? Gue gedein baru dia. Gitu. Jelas. Kita closing di mana, Ed? Mau cut dulu? Oh itu Pade, bukan bapaknya Suci ya? Wait. Mungkin gak sih kalau ini gue cuma berusaha untuk ini ya cocok logi. Bapaknya Suci, dia bilang dia nggak sakit. Jadi Sucinya kenapa sih? Maksudnya dia ada apa? Gangguannya si Suci apa? Kalau Suci itu emang ada kondisi mental. Dari kecil itu dia suka ngebunuh binatang, suka nyiksa. Masuk nggak kondisi mental? Tadi dia bilang dia nggak sakit. Dibawa kemana? Penjara. Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Iya.
Jadi what if dia bilang ibunya adikku, mungkin nggak Suci bukan anak kandung si bapak, tapi si bapak ini anak kandung. Anak kandung. Anak kandung. Oke. Tapi dia emang kayak nggak bikin cerita emang sengaja sampai bapak ibunya terbunuh itu karena dia. Asik. Oke. Dia emang. Tapi tadi ternyata Suci namanya Ya, Suci. Su dan Ci. Jadi kayak bahasa Cina, guys. Suci. Sumpah. Kalian kalau denger di sini, ih seru banget nonton Dennis Dan nanti. dia yang itu dulu gitu. Ingat ya Bang Fat? ada dialeknya, ada dialeknya. Cara dia ngomong Suci, itu bukan Suci, bukan kayak gitu. Tapi Ada itu- dialeknya kayak Suci. Bener-bener abis kita nanya siapa nama anak bapak. Dia bilang Itu udah siapa harusnya namanya, tuh- siapa namanya. Itu harusnya Jelas. oke udah dek gitu. Aku nge-shield. Dapat. 1, 2, 3, 4 aja. Jangan diulang-ulang, gue ngerasa bersalah. Oh iya enggak. Ya. Aman. Maksudnya ini semua tuh kondisinya tuh gue pegang aman gitu. Udah aman, udah Mbak Sarah balik, udah ini dan sebagainya itu udah. Makanya kan tadi di awal penelusuran tuh ya dijalanin apa yang ada itu bisa terjadi, tapi ya itu yang dihadapin kayak gitu loh. Oke. Tapi nggak asik sih. Feel begitu gue matiin portal itu nggak asik feelnya. Wow. Gila. Ini udah berapa puluh episode ini? Mas Erik, Mas Dika, thank you so much. Ini aku malam ini belajar banyak sih. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa mendapatkan pesan yang baik gitu. Kalau aku kemanapun kita pergi mereka pasti ada gitu ya. Dan ini tuh seperti melawan negatifnya kita gitu. Dan aku diingatkan lagi untuk belajar gimana caranya nyalain cahaya di tempat yang paling gelap. Gitu. Apa? Mau nambahin? Aman. Aku aman. Apa? Ya penting gue udah balik. Nambahin aman. Bukan, gue udah banyak ngomongin tadi. Udah banyak ngomong. Mas Erik sama Mas Dika. Gimana pengalamannya? Mau DMS. Ini benar-benar mixed banget. Ini benar-benar mixed banget pengalamannya. Kalau tadi kayak lu bilang lu belajar banyak malam hari ini, no, gue yang belajar banyak malam ini. Karena ada beberapa batasan-batasan yang emang harus kita jaga. Kalau sometimes you know how to stop. Itu aja sih. Iya ya, itu manusiawi kalau menurut aku. Dan kalau kadang-kadang memang kita kan ada egonya dan kadang-kadang memang harus kepentok dulu baru akhirnya belajar gitu. Cuman ya nggak apa-apa, yang penting kan kita sadar dan kita mau belajar, jangan sampai diulangi lagi dan kita tahu cara bereaksi ke depannya kalau misalnya melakukan hal yang sama gitu. Itu aja sih. Oke, dan tadi juga sebenarnya ini bittersweet buat aku karena aku akhirnya melepas si Denny. Itu aja sih, dan aku agak overwhelmed. Dan tadi tuh ada egonya aku karena aku tidak mau melepaskan dia, kan nggak boleh. Jadi ada batin aku juga kayak kok pergi sih gitu, cuman kan nggak boleh, orang anaknya mau pergi gitu. Jadi belajar itu tadi ikhlas, kayak nggak kita semuanya kan ini sementara gitu ya. Pada saat ada ya kita nikmatin aja gitu. Dan memang kita yang bisa membantu mereka ya dengan doa yang ikhlas gitu memang. Dan ini juga satu hal yang buat gue senang adalah selain you guys rocks, oke? Selain itu juga gue bisa ngebuktiin bahwa sekali lagi untuk kenapa Ghost Ranger Indonesia ada nama Indonesia di belakangnya, jadi untuk masyarakat Indonesia bahwa antara supernatural dan teknologi bisa selaras. Itu jackpot for me. Dan mungkin kalau untuk Saradix yang ngikutin kita selama ini dari perjalanan pertama Amerika, kedua, dan yang nonton Suci juga bisa ngedenger sendiri dan kita udah dapet jawabannya gitu. Oke.
Thank you so much sekali lagi. Thank you Mas Dika. Thank you ya. Dan sekali lagi untuk DMS Crew dan siapapun di sini thank you dan I'm so sorry kalau misalnya kenapa-napa tadi. I'm so sorry. Tadi kan udah ngobrol ya. Erik sama Pak Dem udah baik-baik segala macam. Pak Dem juga udah ngomong kayak dia pernah di posisi lu kayak tadi gitu. Ya udah itu aja sih. Kan Pak Dem udah mentok tuh. Dia inget istrinya. Gua nggak tahu hubungan kalian gimana. Gua nggak tahu mentoknya dia nyampe kapan. Kalau ini kan enak, udah cakep sayang kok hilang kan. Jadi lu setiap kali interaksi tuh bilang aja, men lu inget Sarah gitu. Mukanya, kenapa muka lu pucat ya gue lihat? Karena gue sering banget ketika Erik interaksi sebelum Erik puas, dia nggak ada peduli sama gue. Iya sih. Oh sedih. I'm so sorry for that. Pelukan dulu dong lu berdua. Nggak ada peduli. Nggak usah. Karena apa? Karena ini akan terulang lagi. Karena gue udah sempat keluar masuk rumah sakit, terus sempat juga 9 bulan vakum, terus nggak ada kemarin kegiatan. dia jatuh dari lantai 2. Kemarin lantai 4 lah. Lantai 2. 4 meter ya. Iya. Dan itu beberapa kali gue terapi dan alhamdulillah sekarang bisa jalan lagi. Ya udah. So, gimana tadi mau? Lanjut nggak? Lanjut dong. Gimana masih mau lanjut? Suruh ini aja, Serius? Nah? Suruh. Gimana? Kalau misalnya itu, kalau nggak tanya Sarah Dik. Iya. Tapi yang penting Mas Dika sama Mas Eriknya nyaman nggak? Mau nyaman nggak sama kita? Yang gua takutin adalah kalian abis ini bilang, oke, jangan invite lagi itu Good Stranger Indonesia. Oke. Jadi it's up to you, Cap. Pak Dem. Ya. Well, if you need us, gue sih yes. Kita akan ada di sana. Karena enak. Yang ditusuk dia, bukan gua. Bisa nggak next time tetap ke Fadi aja. Oke, Sarah Dix dan Green ya bilangnya ya. Greeners. Oke, Sarah Dix dan Greeners komen yang banyak. Kalau misalnya ada ide juga, kita harus kemana? Boleh silahkan. Tapi jangan cuman ini dong, sini dong, jangan gitu ya. Kalau bisa kayak lengkap. Itu bukan Sarah Dix, netizen. Oh, ya maksudnya. Udah kebeda. Oh beda ya. Udah gitu. beda. Oke. Terima kasih Sarah Dix. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Kejadian malam ini memiliki dampak terhadap Nyai Sarah. Tidak semua bisa saya ceritakan. Yang pasti, energi Sarah seperti terkuras habis tanpa sisa, sehingga mewajibkan dirinya untuk beristirahat hingga energi di dalam tubuhnya bisa kembali pulih seperti semula.